Gue cek lah followers gue tuh. Gue cek, terus gue tendang ke arah tiang atas, gue balik badan, gue salto deh. Dragon fever, why do, why do, why. Hai, gue Angga Ampuh dan lu sedang mendengarkan Kolom Podcast episode 13. Yes, horai. Dan gimana karantinanya? Masih semangat? Masih positif kah? Masih fokus satu titik itu kah? Ini gua doang atau lu juga ikut ngerasain gak sih? Udah mulai ngerasain kesepian gitu ya. Gua pribadi sih udah ngerasain kesepian banget ya, tapi beberapa minggu yang lalu sih. Dan gue berhasil melewati itu, alhamdulillah. Dan gue yakin buat lo yang lagi ngerasain sepi ya, lagi ngerasain kesepian gitu saat ini, gue doain dan gue minta lo juga untuk memberikan diri lo waktu untuk merasakan kesepian. Jadi jangan dipaksa untuk, gue nggak boleh nih kesepian, gue harus nelfon teman-teman gue harus ngubungin sahabat-sahabat gue harus ngezoom, gue harus video call, gue harus gimana nih supaya gue nggak ngerasa kesepian. Ya boleh itu lu lakuin ya kan, itu pilihan lu. Yang jelas jangan terlalu memaksakan, oke? Okay? Gue harap juga sih ya nggak ada yang sampai nangis gitu karena kesepian di tengah pandemi ini. Kalaupun ada ya nggak apa-apa. Seenggaknya celah di atau beban di dalam diri lu agak sedikit berkurang gitu kalau sampai lu nangis akhirnya. Dan banyak banget ya, gue yakin di antara lu yang ngerasain hal-hal aneh atau hal-hal lucu di tengah pandemi ini. Salah satunya gue nih. Jadi baru beberapa hari yang lalu gue bingung dan lucu juga sih, tapi nggak sampai ngakak parah gitu ya, nggak sampai kocak abis selera humorku anjlok gitu, nggak sampai kayak gitu. Jadi gue ditanya nih sama adik perempuan gue yang kelas 2 SMP. Jadi dia tuh madrasah. Sebelum pandemi ini dia udah sempat pulang gitu ya. Dan dia nanya gini, "Aa, bubur kacang ijonya satu ya, teh tawar panasnya satu." Enggak. Sorry. Salah dialog. Jadi adik gue tanya gini, kalau artis atau penyanyi atau kameramen di TV itu dibayarnya gimana sih? Kelas 2 SMP nggak begitu aneh lah ya, ukuran untuk anak kelas 2 SMP nanya kayak gitu nggak begitu aneh nggak sih? Tapi gue tetap kayak, oke. Kenapa harus nanya kayak gini gitu? Jadi akhirnya gue ngejelasin gitu ya. Sebelum pandemi ini gue nggak pernah dapat pertanyaan yang aneh-aneh dari adik gue itu. Dan di episode 13 ini gue akan ngomongin soal pertemanan. Spesifiknya judul atau topik untuk episode ini adalah friendship atau followship. Silahkan dicerna sendiri maksud dari friendship itu apa, maksud dari followship itu apa. Lu boleh pakai kamus besar bahasa Indonesia atau Urban Dictionary atau pakai Alphalink atau pakai Google Translate, silahkan. Yang jelas gue coba terjemahin sendiri nih. Ya, yang pertama friendship nih gue definisiin atau gue pisah jadi dua artinya. Yang pertama friendship ini adalah orang-orang yang nggak apa-apa untuk nggak saling follow sama temen, sama orang-orang di lingkarannya, walaupun deket banget gitu. Paham ya? Nah, yang kedua, friendship nih, masih friendship ya. Yang kedua adalah orang-orang yang nggak apa-apa juga saling unfollow atau saling block di sosial media. Itu nggak akan ngerubah hubungan pertemanan di kehidupan nyata. Itu friendship ya, dua tuh. Yang kedua followship. Ya, followship ini yang pertama artinya kalau gue coba untuk bikin ya istilahnya, definisinya tuh adalah orang yang kalau kenal sama temen yaitu harus dan wajib saling follow. Walaupun di kehidupan sehari-hari tuh nggak terlalu deket. Pokoknya paling utama follow dulu ya, mau kenal mau nggak kenal follow dulu yang penting. Nggak wajib tuh untuk saling follow harus deket dulu, harus kenal dulu, nggak ya. Itu followship yang pertama. Yang kedua, followship ini adalah orang-orang yang akan marah atau bete kalau sampai ada temen yang follow-followan di sosial media terus tiba-tiba unfollow atau tiba-tiba ngeblok di sosial media. Ya jelas ya, itu friendship
dan juga followship dari definisi yang gue buat sendiri. Yang jelas, friendship dan juga followship ini pembedanya satu. Kalau friendship itu sederhananya adalah orang-orang yang mengutamakan hubungan pertemanannya gitu, bukan bagaimana di sosial media saling follow-followan gitu. Nah, kalau yang followship ini sederhananya adalah orang-orang yang mengutamakan follow-followannya, bukan pertemanannya, bukan friendshipnya. Nanti lu bisa nilai sendiri deh. Lu termasuk ke golongan yang mana nih? Ke yang friendship kah atau ke yang followship? Terus kenapa gue pilih topik ini? Sebenarnya pemantiknya kejadian yang gue rasain dan gue alamin langsung ya, atau gue alamin sendiri gitu. Beberapa minggu yang lalu ada satu teman gue cowok, dia sering berbagi hal-hal lucu atau hal-hal yang aneh atau yang nyebelin lah ya lewat teman gue, tapi nggak mention di tweetnya, nggak gue tag atau gue mention gitu kalau ada yang lucu, tapi gue kirim lewat DM. Nah, tiba-tiba gue mau ngirim DM nih ke teman gue. Pas gue cari kok nggak ada, kok nggak bisa ketemu gitu. Terus gue cek lah followers gue tuh. Gue cek, terus gue tendang ke arah tiang atas. Terus gue balik badan, gue salto deh. Just dragon fever, why you do. Nggak, salah. Gue cek, ternyata nggak ada dong bro. Terus gue tanya dong ke teman gue ini, Twitter lu kenapa? Lu blok Twitter gue ya? Terus dia jawab iya. Ya gue nggak tanyain juga sih detailnya kenapa dia ngeblok gue gitu. Dan dari situ gue mikir gitu ya, sama teman gue yang ini juga, yang dia ngeblok gue di Twitter, itu gue nggak follow-followan di Instagram. Dan nggak apa-apa, hubungan gue sama dia normal gitu ya. Nah dari situ gue kepikiran untuk, iya juga ya, ini ada orang-orang mungkin di luar sana yang ngerasa kalau di unfollow sama temennya, di blok bahkan sama temennya, itu dia ngerasa kayak gue salah apa, gue dosa apa, gue harus ngelakuin apa nih supaya lu follow gue lagi, supaya lu nggak ngeblok gue gitu. Mungkin ada yang berpikiran kayak gitu. Makanya gue pilih topik ini. Nah, di episode kali ini gue juga udah ngelakuin survei lewat beberapa sosial media yang gue punya, Twitter, Instagram, dan juga WhatsApp. Surveinya itu gue kasih 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah lu saling follow dengan semua temen lu di kehidupan sehari-hari? Pertanyaan kedua, ada gak sih temen deket lu yang gak saling follow sama lu di sosial media? Pertanyaan ketiga, kalau ada temen lu yang unfollow atau nge-mute atau ngeblok akun sosial media lu, gimana perasaan lu? Terus apa yang akan lu lakuin? Pertanyaan keempat, lu berani gak dan mau gak untuk unfollow atau nge-mute atau ngeblok temen lu yang lu kenal baik di kehidupan sehari-hari? Pertanyaan kelima, ada gak sih temen lu yang akrab banget di sosial media, komen-komenan di Instagram, kamu cantikan kamu, captionnya lucu, itu foto di mana beb, kok bagus sih pemandangannya, tapi di kehidupan sehari-hari gak terlalu deket. Itu pertanyaan kelima. Dari 5 pertanyaan itu, gua dapetin 30 orang yang berbaik hati, yang mau menggunakan waktu luangnya untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan gak penting gue ini. Dan gue sebutin ya, gue bagi lewat 5 aja. Gue gak bakal bacain semua respon yang udah masuk gitu, atau jawaban-jawaban mereka gue gak bakal bacain satu-satu. Gue akan coba rangkum hasilnya aja. Dan hasil pertama dari survei kecil-kecilan gue itu, dari total 30 orang yang jawab, ada 24 orang yang gak follow atau gak saling follow sama semua temennya. 24 orang bro ya. Terus hasil yang kedua, dari 30 orang yang jawab, 20 diantaranya itu ada yang gak saling follow sama teman terdekatnya bahkan. Ini teman terdekat loh. Ibaratnya yang lu sering curhat, lu sering jalan, teman kantor lu, teman sekolah lu, teman kuliah lu, deket gitu, tapi gak saling follow. Nah ini 20 orang yang jawab kayak gini dari 30 orang. Terus hasil yang ketiga, 30 orang ini jawab biasa aja. Kalau misalnya ada temennya gitu yang unfollow. 30 orang, semuanya berarti. Semua yang jawab pertanyaan gue nih bilang, gue biasa aja kalau di unfollow. Bodo amat kalau gue di unfollow sama temen gue. Ada juga yang lihat kalau
deket banget ya ditanya nih, lu kenapa unfollow gue, lu kenapa mute gue, lu kenapa ngeblok gue gitu. Dan 30 orang juga ini akan unfollow dan nge-mute balik orang atau temennya yang udah nge-unfollow dan juga nge-mute. Hasil nomor 4 nih, pertanyaannya, lu berani nggak atau mau nggak unfollow atau nge-mute atau ngeblok temen lu yang lu kenal banget padahal di kehidupan sehari-hari? 30 orang bilang berani. Semua responden gue bilang berani. Terus hasil yang kelima, ini pertanyaannya kan, ada gak sih temen lu yang akrab di sosial media padahal di kehidupan sehari-hari itu gak deket-deket banget? Dan hasil nomor 5 ini, 20 orang itu akrab di sosial media tapi di real life gak akrab. Dan gue gak mau nyimpulin ya, gue gak mau nyimpulin, silahkan lu cerna sendiri. Tapi gue gak mau nyimpulin ya, yang benar yang mana dan yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Yang jelas gue mau bahas dulu nih soal friendship dan juga followship. Bahas soal follow unfollow. Ini soal follow unfollow gue pribadi ya. Gue bukan orang yang mewajibkan orang-orang yang gue kenal dekat, gue kenal baik di kehidupan sehari-hari untuk follow gue atau untuk saling follow sama gue. Gue nggak. Soal follow dan unfollow ini sebenarnya buat gue pribadi sih sederhana ya, tapi buat sebagian orang itu penting gitu. Kayak gue ada kenal beberapa orang yang baru banget kenal ya, entah itu ketemu di acara atau di apa, Instagram lu apa, Twitter lu apa gitu. Kalau gue pribadi kalau ada yang nanya Instagram, itu gue akan bilang gue nggak punya Instagram gitu, kecuali untuk kebutuhan kerja misalnya atau mau nge-tag atau apalah ya, gue bakal kasih tahu. Tapi kalau untuk di follow biasa gitu kayaknya gue hampir nggak pernah gitu ngasih tahu Instagram gue. Kalau Twitter oke, gue akan kasih tahu gitu. Dan soal follow unfollow ini sebenarnya tergantung lu ngeliat atau tergantung bagaimana lu menggunakan sosial media sih, serius. Nah, kalau di Twitter itu gue follow orang karena kontennya menarik, bukan karena hubungan pertemanannya. Kalau misalnya temen gitu ya, tapi gue lihat dia nge-tweetnya nggak menarik gitu, atau nggak lucu gitu, atau nggak ngasih manfaat lah ibaratnya, ya gue nggak akan follow gitu, atau gue nggak akan follow back meskipun gue di follow duluan padahal kenal gitu. Itu kalau gue. Nah kalau lu mungkin punya pendapat sendiri atau punya pertimbangan sendiri soal follow dan unfollow di sosial media ya. Sekarang kita bahas soal mute. Mute nih artis cilik gak sih? Sekarang udah gede dia mute. Oke. Sorry. Mute ini di Instagram gue gak tahu sih ada fitur mute apa enggak. Gue gaptek kalau di Instagram. Tapi kalau di Twitter gue menggunakan fitur mute itu untuk meredam postingan-postingan atau tweet-tweet dari following gue yang mengandung kebencian. Sederhananya tuh energi itu negatif gitu. Si tweet itu memancarkan atau ngasih energi negatif gitu ketika gue baca. Contohnya ketika pilpres, ini kayak bukan gue doang deh yang ngelakuin. Ketika pilpres, ketika pilkada gitu, gue mute teman-teman gue gitu. Yang gue rasa dia kontennya nih sebenarnya dia punya konten yang baik gitu, punya konten yang menarik gitu. Makanya gue nggak sampai unfollow, cuman gue mute doang gitu. Kalau lu gimana ya? Pasti punya pertimbangan masing-masing kayak gitu. Terus blog. Sampai hari ini di Twitter gue belum pernah menggunakan fitur blog, karena kayak misalnya gue sampai ngeblok gitu ya, kayak gue nggak bisa melihat satu kebaikan pun gitu di orang yang gue blok itu kalau gue sampai ngeblok gitu ya. Padahal jelas-jelas gue udah saling follow gitu. Kalau gue udah mau follow dia gitu, berarti kan ada satu kebaikan atau ada satu konten yang dia punya lewat sosial medianya itu, khususnya Twitter ya, yang punya manfaat buat gue gitu. Makanya gue sebenci-bencinya gue, serisi-risinya gue sama temen gue di sosial media, gue gak akan sampai ngeblok. Gue belum pernah sampai ngeblok. Nah, terus si friendship dan juga followship ini sebenarnya ada hubungan sama akun alter. Ya jadi ketika lu gak mau orang-orang terdekat lu atau orang-orang di kehidupan sehari-hari lu tahu
apa yang lu bagikan di sosial media. Pilihannya dua, antara lu hanya follow atau hanya saling follow sama orang-orang yang mau menerima lu, yang lu rasa mau menerima lu gitu. Maka lu akan bebas-bebas aja gitu membagikan atau memposting hal-hal di sosial media lu. Atau pilihan keduanya, kalau lu pengen tetap terlihat baik gitu, atau terlihat nggak mengganggu, nggak ngerisihin, lu followin semua teman-teman lu ya, tapi lu punya akun kedua atau second account. Nah, ini menarik ya. Maksud gue pribadi nggak punya second account, entah itu Instagram, entah itu Twitter gitu. Akhirnya ketika orang merasa terbatas gitu di sosial medianya, dengan udah terlanjur nih follow-followan sama bapaknya, sama dosennya, sama temennya, aduh gue gimana ya, gue ngerasa butuh nuangin hal-hal yang gue pengen tuangin nih di sosial media, tapi gue nggak bisa nih kalau di sini karena gue udah terlanjur follow-followan. Gue nggak mungkin juga unfollowin atau ngeblok atau tutup akun gitu ya. Alasannya mungkin salah satunya adalah itu, untuk bikin second account. Nah, kenapa soal friendship dan juga followship ini penting banget buat gue paling nggak ya? Kalau menurut lu nggak penting nggak apa-apa, karena gue yakin lu masih punya banyak hal-hal yang lu anggap penting ketimbang topik gue ini. Ada berita di tagar.id ya. Beritanya gini, ada istri yang meng-unfriend Facebook suaminya. Oke. Ini gue nggak bisa ngebayangin sih. Dan buat gue pribadi gitu, kalau misalnya sampai gue di-unfriend sama nanti istri gue gitu, Facebook gue atau sosial media gue, ya gue nggak apa-apa. Jujur. Sekarang ya, gue nggak tahu nanti kalau udah berkeluarga akan beda apa enggak. Menurut gue ini lucu gitu. Vice juga pernah memuat artikel soal Finstagram. Lu pernah denger nggak? Atau fake Instagram? Atau ya second account, sama aja sih ya. Cuman bahasa untuk Instagramnya tuh Finstagram, dan ini sampai masuk Urban Dictionary. Finstagram ini ada definisinya di Urban Dictionary. Terus almarhum Nukman Lutfi, seorang pengamat sosial media, juga pernah ngebahas soal Finstagram. Nah ini si Finstagram atau orang sampai bikin akun kedua atau bikin second account gitu ya, itu kan berarti dia memikirkan banget, dia memperhatikan banget bagaimana perasaan atau bagaimana pikiran orang-orang yang sudah terlanjur saling follow sama dia di Instagram atau di sosial media gitu ya. Gue gak mau ngeganggu orang lain, gue gak mau juga pikiran orang lain tentang gue itu berubah, makanya sampai bikin akun kedua. Terus selain Vice ya, High Magazine juga sempat bikin survei soal ini ya, dan ini ngelibatin 300 responden. Hasilnya ini menarik. 46% remaja punya akun kedua atau punya second account. Bahkan 60% dari remaja yang punya akun alter itu punya 2 akun alter. Gila, 2 akun alter. Mungkin yang satu buat belanja, yang satu buat stalking gitu ya, buat spamming gitu. Dan lebih dari setengahnya ini mengaku akun keduanya di private atau dikunci dan nggak memakai identitas pribadi. Ya iyalah, ada nggak sih yang punya second account terus pakai identitas pribadi? Dan untuk jenis kelaminnya ya, ternyata cewek yang punya akun alter jumlahnya lebih banyak dibanding cowok yang cuma punya 2 akun. Jadi kalau cowok biasanya maksimal punya akun tuh cuma 2, yang asli sama yang enggak. Nah, yang sampai punya lebih dari 1 akun palsu atau second account itu perempuan. Dan gue rasa itu aja sih yang gue pengen sampein, yang pengen gue bahas soal friendship dan juga followship. Yang jelas gue percaya lu adalah orang yang friendship banget atau lu adalah orang yang followship banget, lu punya pertimbangan lu masing-masing pastinya. Dan selagi itu nggak melukai orang lain dan utamanya nggak melukai diri lu sendiri, nggak sampai jahat lah ya, itu gue yakin sih selagi masih bijak lu menggunakan sosial media, lu mau orang yang friendship kah atau lu orang yang followship kah, itu hak lu. Asal jangan sampai maksa-maksa untuk orang lain mengikuti apa yang lu yakini gitu. Misal lu orangnya friendship banget gitu, terus ada temen lu yang followship banget, lu nggak bisa gitu maksa dia untuk kita jangan follow-followan lah, udah nggak apa-apa, nggak usah, tapi dia butuh, lu bisa kompromi, ya nggak apa-apa follow-followan gitu. Kalau misal lu mau tetap kekeh nggak mau follow-followan, lu jelasin yang baik lu kenapa nggak mau follow-followan di sosial media gitu. Begitu juga sama orang-orang yang nggak mau follow-followan sama lu, atau lu follow tapi dia nggak follow back lu, ya lu jangan sedih, lu jangan marah ke dia
aja. Lu nggak bisa maksain nih ke dia gitu, ke orang-orang itu. Asal jangan saling paksa aja. Karena percaya deh, lu kadang maksa diri lu sendiri untuk bantuin nyokap atau bantuin orang rumah bersih-bersih aja kan. Kadang-kadang butuh energi yang sebesar bola semangat gitu ya. Ini gue pas ngomong bola semangat meragain tangan gue naik ke atas kayak Goku. Dan rekomendasian tontonan kali ini untuk episode ini itu gue punya 2. Yang pertama adalah Abe atau ABE tulisannya. Ini film tahun 2019. Sebenarnya nggak spesifik ngebahas soal friendship dan juga fellowship sih. Cuman si Abe ini karakter utamanya itu nggak punya teman di real life. Tapi teman-teman di sosial media itu suportif banget. Jadi dia ngerasa cukup gitu sama teman-teman di sosial medianya. Yang jelas Abe ini filmnya tentang seorang anak yang lahir di keluarga Palestina dan Israel. Bisa kebayang nggak? Dan itu selain keturunan Palestina dan juga Israel, agamanya juga beda di keluarga ini, di keluarga si Abe ini. Yang satu Yahudi, yang satu Islam. Kebayang nggak gimana? Tapi filmnya tentang masak-masak. Terus yang kedua, judulnya Searching, ini sempat tayang di bioskop tahun 2018. Dan lagi, ini nggak spesifik tentang friendship dan juga fellowship, tapi Searching ini walaupun lu berteman sama semua teman lu di sosial media, tapi itu nggak ngejamin bahwa semua teman di sosial media lu dan juga di kehidupan nyata lu itu tahu lu yang sebenar-benarnya. Dan Searching ini ceritanya tentang pencarian seorang bapak, anaknya hilang, bapaknya nyari tahu, dan bapaknya ngerasa kenal banget sama anaknya, tapi ternyata anaknya di sosial media tuh beda banget, dan dia harus menelusuri anaknya itu ada di mana, posisinya terakhir kapan, sampai dia ngecekin semua sosial medianya lewat laptop si anaknya. Dan buat yang punya saran, kritik, atau apapun itulah yang lu pengen sampein, atau lu pengen cerita juga gak apa-apa. Karena di masa pandemi kayak gini, ada orang-orang di luar sana yang mungkin ngerasa butuh banget untuk cerita dan gak bisa gitu. Lewat email ya, di infokolumn@gmail.com. Gue eja ya, info biasa COLUMNN @gmail.com, N-nya double. Jadi untuk episode ini itu aja. Gue Angga Ampuh untuk Kolum Podcast.